Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Menemani waktu senggang kalian, Mimin kembali lagi akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul Sweetheart, rilis pada tahun 2019. Film garapan sutradara J.D. Dillard ini menceritakan kisah perjuangan seorang gadis yang bernama Jennifer Reming yang diperankan oleh Kiersey Clemons yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni manusia. Namun pulau itu ternyata dihuni oleh makhluk misterius yang sangat membahayakan nyawanya selama berada di pulau itu. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah tepi pantai di sebuah pulau. Seorang gadis baru saja terbangun dari pingsannya. Dia adalah Jenny, seorang mahasiswa yang baru saja mengalami kecelakaan kapal saat berlibur bersama kekasih dan teman-temannya. Jenny kemudian mencoba mengarahkan pandangannya ke sekeliling pulau tersebut. Tak jauh dari sana, ia melihat temannya yang bernama Brad sedang terbaring lemah yang juga terdampar. Namun keadaan Brad tidak lebih baik dari keadaannya. Perutnya tertusuk terumbu karang yang masih menempel di perut. Jenny berusaha berteriak memanggil kekasihnya maupun orang lain yang ada di sekitar. Namun, tak ada sedikit pun respon jawaban dari orang lain. Menyadari kalau pulau itu kosong, Jenny mencoba memberikan pertolongan pada luka Brad. Namun, Brad mengalami pendarahan hebat. Jenny kemudian mencoba mencari air untuk Brad. Ia berhasil menemukan sebutir kelapa dan melobangi kelapa itu dengan serpihan batu. Namun, saat ia kembali mendatangi Brad ternyata telah tewas. Tinggallah Jenny sendirian di tengah kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Jenny kemudian berjalan menyusuri tepi pantai pulau itu sambil berharap dapat berjumpa dengan teman-temannya ataupun orang lain atau tim penolong yang dapat dimintainya tolong. Namun di pulau kecil itu ia tidak menemukan seorang pun manusia yang berada di sana. Ia kemudian memasuki hutan yang ada di pulau itu. Di sana ia menemukan beberapa barang peninggalan milik orang yang pernah datang ke pulau itu. Di antara barang-barang itu, Jenny menemukan sekotak korek api yang tersimpan aman di dalam sebuah kotak. Jenny merasa heran karena banyak barang penting yang ditinggal begitu saja. Saat keluar dari dalam hutan, Jenny mendengar sebuah suara yang berasal dari sebuah lubang kayu pohon yang tumbang. Ketika ia mencoba mencari tahu, tiba-tiba dari dalam lubang keluar seekor burung yang membuat Jenny kaget. Hari mulai beranjak sore. Jenny kemudian menutup jasad Brad dengan beberapa lembar daun kelapa untuk dikuburkan keesokan harinya. Ketika malam menjelang, hujan dengan lebatnya turun di pulau itu. Jenny hanya bisa berteduh di bawah daun kelapa, berselimutkan kain yang ia temukan di dalam hutan siang itu. Ketika pagi menjelang, Jenny menemukan banyak ikan yang terdampar di tepi pantai. Tanpa pikir panjang, ia pun memunguti ikan itu. Namun, ia menemukan sebuah keanehan pada seekor ikan hiu yang juga terdampar dengan kondisi bekas tercabik-cabik. Jenny kemudian membersihkan ikan yang ia pungut untuk dimakan walau dipenuhi rasa jijik. Usai makan, ia kemudian memeriksa sebuah buku catatan yang ia temukan di dalam hutan kemarin. Namun, saat membuka halaman buku tersebut, catatan di dalam buku itu telah buram karena basah terkena air hujan tadi malam. Ia kemudian mendatangi jasad Brad, lalu menguburkannya dengan peralatan seadanya. Di malam kedua di pulau itu, Jenny membuat tenda seadanya untuk berteduh.
Ia juga membuat api untuk membakar ikan serta untuk menghangatkan tubuh dari dinginnya udara pantai. Keesokan harinya ketika Jenny kembali menyusuri tepi pantai, ia terkejut sekaligus merasakan kengerian saat menemukan kuburan Brett telah dibongkar paksa dan jasad tubuhnya telah hilang meninggalkan jejak darah yang sangat banyak. Merasa ada makhluk yang berbahaya yang menghuni di pulau itu, Jenny yang merasa takut kemudian mempersiapkan diri dengan membuat tombak dari kayu yang diruncingkan menggunakan serpihan pecahan batu. Jenny menduga makhluk misterius yang mengambil jasad Brett berasal dari dalam hutan. Karena itulah, untuk berjaga-jaga, malam itu Jenny yang ketakutan tidur sambil duduk dengan posisi menghadap ke dalam hutan sambil memegang tombak kayu. Tengah malam ketika ia tertidur dengan pulasnya, ia tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara yang mengagetkan. Ia bisa bernapas lega, ternyata suara itu berasal dari letupan suara kayu bakar. Pada keesokan harinya ketika Jenny melihat-lihat ke arah tengah laut, dari kejauhan sepertinya ia melihat sebuah benda yang mengapung. Jenny kemudian berenang mendatangi benda tersebut yang ternyata adalah sebuah koper yang mengapung bersama sebuah panci. Karena penasaran apakah ada benda lain yang berada di dasar laut, Jenny kemudian mencoba menyelam ke dalam air untuk mengamati dasar laut. Saat itulah ia tiba-tiba melihat sebuah lubang hitam yang dalam dan memiliki pusaran yang terlihat sangat menyeramkan. Jenny segera naik ke permukaan laut, menyeret koper yang ia temukan untuk berenang ke tepi pantai. Saat membuka koper tersebut, Jenny hanya menemukan sepatu serta beberapa lembar pakaian. Ketika malam, usai memakai pakaian dan sepatu yang ia temukan, Jenny membuka kotak yang ia temukan di dalam hutan waktu itu. Saat ia membuka bagian kotak kecil pada kotak tersebut, ia menemukan beberapa lembar foto. Namun, tiba-tiba ia mendengar dari kejauhan sepertinya ada suara pesawat kecil yang mendekat. Jenny segera berlari ke tepi pantai sambil membawa flare gun. Ia segera menembakkan flare gun tersebut. Jenny berharap sang pilot dapat melihat bola api tersebut. Namun sepertinya ia terlambat. Ketika bola api flare gun itu mengudara, posisi pesawat telah terlalu jauh. Jenny hanya bisa memandangi bola api merah yang pijar itu mulai jatuh mendekati permukaan laut. Saat itulah tiba-tiba Jenny melihat di bawah cahaya flare gun muncul sosok makhluk yang sangat besar dari dalam laut. Menyadari bahaya yang sedang mengancamnya, Jenny segera berlari ke tendanya lalu mengambil tombak kayu dan kembali berlari memasuki hutan untuk bersembunyi menyelamatkan diri. Di tengah kegelapan, Jenny yang ketakutan hanya bisa menundukkan diri di antara semak belukar. Beruntung malam itu Jenny berhasil selamat karena makhluk itu tidak dapat berhasil menemukannya. Keesokan paginya ketika Jenny kembali ke tendanya, ia kembali mengamati sebuah foto yang sangat aneh, di mana di dalam foto itu terlihat seorang wanita yang membelakangi laut. Namun dari kejauhan terlihat dua buah bola mata yang menakutkan dari arah laut. Jenny kemudian berpikir sejenak. Ia menemukan sebuah ide untuk pergi meninggalkan pulau itu menggunakan koper yang ia beri tambahan pelampung. Namun, usaha itu sia-sia. Ketika menjelang malam, Jenny malam itu tidur sambil bersembunyi di dalam lubang batang kayu yang tumbang. Menjelang tengah malam, Jenny terbangun karena mendengar suara makhluk misterius itu mendekati tempat persembunyiannya. Jenny yang ketakutan hanya bisa pasrah sambil menahan napas ketika makhluk itu mencoba menggulingkan batang kayu tempat ia bersembunyi. Beruntung setelah beberapa saat, makhluk itu pergi tanpa berhasil menemukan Jenny. Keesokan harinya, Jenny pergi ke bebatuan batu karang untuk menangkap ikan kecil. Ia lalu membuat ikan kecil itu sebagai umpan untuk mengundang ikan yang lebih besar datang mendekatinya.
Jenny berhasil menombak seekor ikan yang akan ia pergunakan sebagai umpan untuk memancing kehadiran makhluk misterius itu. Ia masih penasaran dengan bentuk makhluk tersebut. Ia mengira makhluk tersebut adalah binatang buas karena selama ini ia belum bisa melihat dengan jelas makhluk tersebut dari jarak yang dekat. Ketika malam tiba, Jenny bersembunyi di sebuah lubang pasir sambil mengamati umpan ikan besar yang ia gantung pada sebuah dahan pohon. Namun setelah menunggu lama, rasa kantuk mendatanginya. Ketika ia sekedipan mata tertidur, umpan yang digantungnya telah menghilang tanpa sempat ia melihat makhluk misterius tersebut. Pada keesokan harinya ketika Jenny sedang meruncingkan tombak kayunya, dari kejauhan ia melihat seonggok tubuh manusia yang terombang-ambing di bawah ombak pantai. Jenny segera mendatanginya. Ternyata jasad itu adalah milik salah satu temannya yang bernama Jack. Jasad Jack terlihat sangat mengenaskan, di mana seluruh anggota kakinya hingga pinggang telah menghilang. Jenny kemudian menyeret jasad Jack itu untuk dijadikan umpan agar bisa memancing kehadiran makhluk misterius itu. Ketika malam menjelang, Jenny sudah bersiap bersembunyi di lubang persembunyiannya. Kali ini ia tidak mau gagal lagi. Dengan seksama, ia mengamati umpan jasad temannya yang tergantung. Makhluk apakah yang akan datang menyantap umpannya? Betapa terkejutnya Jenny setelah melihat sosok monster yang datang dari laut dan mulai menarik jasad Jack dari pohon lalu membawanya kembali ke dalam laut. Saat Jenny dalam kondisi ketakutan di lubang persembunyiannya, tiba-tiba dari kejauhan ia mendengar suara pesawat yang melintas. Jenny yang ketakutan dan kebingungan apakah ia harus keluar mengirimkan sinyal pada pesawat atau tetap bersembunyi dari bahaya monster. Di saat ia memutuskan akan beranjak mengirimkan sinyal kepada pesawat, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran monster tersebut di dekatnya. Ia pun mengurungkan niatnya dan tetap bersembunyi di dalam lubang. Beruntung, makhluk itu kembali tidak berhasil menemukannya. Keesokan harinya, karena sudah mengetahui bentuk makhluk monster tersebut, Jenny kemudian membuat tempat persembunyian menggunakan kain tendanya untuk dijadikan ayunan yang digantung di atas batang kelapa untuk menghindari terkaman monster tersebut. Namun usaha itu sia-sia. Ketika malam, monster tersebut berhasil mencium keberadaannya dan membuat ia harus terjatuh dari ayunan. Jenny berlari kencang menuju pantai. Makhluk itu berhasil mengejarnya. Beruntung, ia selamat setelah berhasil menusuk monster itu dengan tombak kayunya. Malam itu, Jenny melewati malam di tengah hujan lebat dengan bersembunyi di atas dahan pohon yang besar. Keesokan harinya, ketika ia selesai mandi, dari kejauhan ia melihat sebuah rakit perahu karet yang terombang-ambing di tengah lautan. Jenny segera berenang mendatangi rakit tersebut. Ketika ia berhasil mendekati rakit perahu, Jenny terkejut setelah mendapati orang yang ada dalam perahu karet tersebut adalah Lucas pacarnya dan Mia temannya. Jenny segera menarik perahu karet itu ke tepi pantai. Ketika sampai, ia memeluk erat Lucas pacarnya. Jenny bahagia sekali setelah beberapa hari sendirian berada di pulau itu. Akhirnya ia ada teman yang bisa diajak bicara. Saat makan, Jenny mengajak Lucas dan Mia untuk bersama-sama segera pergi meninggalkan pulau tersebut. Tentu saja hal ini membuat mereka berdua kaget. Jenny kemudian menceritakan tentang keberadaan monster berbahaya tersebut. Namun, Lucas dan Mia menolak untuk pergi meninggalkan pulau itu dan beralasan bagaimana kalau teman dan Brad pacarnya Mia datang ke pulau itu. Jenny kemudian mengatakan kalau Brad telah mati. Hal ini membuat Mia sangat bersedih. Jenny terus berusaha membujuk Lucas dan Mia agar secepatnya meninggalkan pulau itu. Meski dijelaskan berulang kali, Lucas dan Mia yang kebingungan menganggap Jenny hanya berhalusinasi. Mereka berdua menolak untuk pergi meninggalkan pulau itu. I told you that! Listen to me. There's nothing for miles. You said there are planes, right? Get ready to leave. Sweetheart, are you even listening? Karena kecewa dengan Lucas dan Mia, Jenny nekat mencuri perahu karet mereka saat mereka sedang lengah.
Namun ia kepergok oleh Mia. Lukas dan Mia segera mengejar Jenny dan berhasil membuat Jenny pingsan setelah Mia berhasil memukul kepala Jenny dengan sebuah dayung. Ketika malam, Jenny terbangun dari pingsannya. Kedua tangannya dalam kondisi terikat pada batang pohon kelapa. Jenny memohon kepada Mia yang saat itu menungguinya untuk melepaskan ikatannya. Namun, Mia menolaknya karena tidak percaya dengan Jenny, mengingat di masa lalu Jenny sering berbohong kepadanya. Tidak lama kemudian, Lukas mendatangi mereka setelah ia melihat-lihat situasi. Mia kemudian pergi meninggalkan mereka untuk memberi kesempatan mereka berdua berbicara. Saat Mia berjalan di pinggir pantai sambil menikmati suasana angin malam, tiba-tiba monster itu datang menyerangnya. Teriakan Mia yang terdengar oleh Lukas dan Jenny yang saat itu berdebat membuat Lukas segera mendatanginya. Jenny yang sudah mengetahui monster itu panik. Ia dengan sekuat tenaga berusaha melepaskan tali yang mengikatnya. Beruntung tali yang sudah mulai lapuk itu berhasil diputuskan. Jenny segera berlari mendatangi Lukas dan mengajaknya untuk lari dari tempat itu, memasuki hutan agar bisa bersembunyi. Keesokan paginya terlihat Lukas sangat ketakutan saat diajak turun oleh Jenny dari pohon tempat persembunyian mereka. Setelah diyakinkan oleh Jenny kalau ia tidak pernah melihat monster itu di siang hari, barulah ia berani turun dari pohon tersebut. Jenny dan Lukas segera mempersiapkan diri untuk pergi meninggalkan pulau itu menggunakan perahu karet. Setelah semuanya siap, mereka segera menaiki perahu karet tersebut. Namun malang, saat mereka sudah mulai menjauh dari pulau, tiba-tiba monster itu datang menyerang dan berhasil menarik Jenny ke dasar laut. Beruntung, Jenny berhasil melukai monster tersebut setelah ia berhasil menusuknya menggunakan pisau lipat. Sehingga monster itu melepaskan cengkeramannya pada Jenny. Namun naas, monster itu berbalik menuju perahu karet dan berhasil menerkam Lukas lalu menyeretnya ke dalam lubang hitam persembunyiannya. Sementara itu, Jenny yang berhasil menyelamatkan diri ke pulau, bertekad untuk melawan monster itu. Ia segera menyalakan api yang sudah mulai hampir mati di perapian. Sebelum memulai persiapan untuk melawan, Jenny menulis pesan kepada siapa saja yang kelak berkunjung ke pulau itu. Ia menulis tentang keberadaannya di sana dan keberadaan monster berbahaya yang ada di pulau itu. Jenny kemudian menyiapkan senjata perlawanan untuk membunuh monster itu. Ia membuat senjata sebanyak mungkin dari kayu dan tulang mayat yang ia gali dari kuburan. Jenny juga mempersiapkan perangkap api di tempat perlawanan. Ketika malam menjelang, monster pun datang mencarinya. Ketika monster itu berada dalam perangkap, Jenny segera menyalakan api perangkap. Secepatnya, api pun menyala mengelilingi monster yang panik tersebut. Jenny berusaha menyerang monster itu secara acak. Namun monster yang ukurannya jauh lebih besar daripada Jenny juga berhasil melakukan perlawanan, sehingga terjadi pertarungan yang mematikan. Jenny sekuat tenaga melawan monster itu dengan tusukan dan cabikan dari tombak kayu dan tulang. Setelah melalui pertarungan yang sangat menguras tenaga, Jenny akhirnya berhasil menang. Monster itu tewas di tangan Jenny. Jenny membiarkan hutan di pulau itu terbakar agar tim SAR dapat menolongnya. Dan film pun usai. Oke, itu tadi satu alur cerita film yang sangat seru. Semoga saja cara Mimin dalam menyampaikan isi cerita dalam film ini bisa dipahami dan dimengerti. Berjumpa lagi dengan alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.